already finished when Mary arrived. A prophecy fulfilled, the resurrection of a king. Wake up. They couldn't find him. His garments were all that were needed, the only evidence of a grave defeat. Wake up, wake up, wake up. He is risen. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble dead, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face.
tentang ini ya. Aku tuh kan pekerjaannya hampir bisa dikatakan hampir 15-20 tahun adalah menjadi seorang entertainer Bapak Ibu. Saya lulus dari Fakultas Hukum di Trisakti, tapi dari mulai lulus saya tidak pernah menggunakan ijazah saya untuk bekerja. Karena dari begitu sebelum lulus pun aku sudah bekerja sebagai seorang penyiar radio, waktu itu di Hard Rock FM, dan kemudian juga sudah mulai merambah masuk ke dalam dunia pertelevisian. Nah, aku pengen share sedikit bagaimana survival mode aku, bagaimana caranya untuk bisa bertahan dengan kehidupan dunia artis yang kata orang glamor, kata orang tidak ada kepastian. Karena memang pekerjaan kami itu adalah pekerjaan yang sangat rentan. Rentan dalam arti hari ini kalau pekerjaan lagi banyak syuting, lagi banyak tawaran, kami bisa kaya raya. Kami bisa begitu berkelimpahan. Tapi di saat bersamaan banyak artis yang sangat amat rawan depresi. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan yang tidak punya BPJS, tidak punya bonus THR. Ini pekerjaan yang tidak punya kepastian. Sedangkan dalam hidup, yang manusia paling takuti sebetulnya adalah uncertainties, ketidakpastian. Kenapa kita takut sama hari esok? Kalau kita nggak punya Yesus, kenapa kita selalu feeling anxiety, gelisah, khawatir, takut? Karena kita takut dengan sesuatu yang tidak pasti. Oleh sebab itu kita pengen everything is supposed to be firm, fixed. Kita pengen kalau bisa semua dalam hidup ini kita buat pasti, on the track, sesuai dengan porsinya, kalau bisa nggak berubah. Padahal kan sebenarnya nggak bisa. Semua hal, kalau kata orang bule, the only things that constant in life is the change itself. Satu-satunya yang pasti dan akan selalu ada dan akan selalu konstan dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Nggak ada, kalau kita nggak mau perubahan, artinya kita nggak mau hidup. Sedangkan kadang-kadang perubahan itu bukan hal yang mudah buat kita. Kita selalu takut dengan hal yang tidak pasti. Nah, saya pengen share sedikit bagaimana saya sudah kerja 20 tahun. Puji Tuhan, secara mental kalau anak sekarang bilang, kena mental nih, mental problem. Puji Tuhan, masih dalam keadaan mental yang sehat. Dan kalau orang bilang, are you happy right now? Kamu bahagia nggak saat ini? Saya bisa bilang bahwa my life is happiness. I'm happy with my life. Walaupun pastinya kalau ditanya, masih pengen nggak ini? Pastilah, sepanjang kita hidup, mau kita ntar usia 70, 80, pasti namanya masih ada aja keinginan. Tapi aku belajar bahwa gini, ada ketakutan terutama untuk ekonomi ya. Anak-anak usia produktif, dua-duanya, uang sekolah sekarang misalnya aku share, sekolah internasional bukan murah gitu. Kebutuhan mungkin punya pegawai harus bayar THR ini apa segala macam. And then kalau orang tanya, Melani kerjanya apa? Ada yang pasti nggak? Nggak ada yang pasti. Ya everything, hidup kerja aku itu semuanya by favor of God. Pekerjaan aku nge-MC, pekerjaan aku syuting, pekerjaan aku bikin podcast di YouTube, semua itu berkat kemurahan Tuhan, grace of God. Misalnya, kalau orang bilang, kamu usianya 43 tahun, sudah hampir 20 tahun nge-MC, tapi masih aktif nge-MC ya, masih ada aja pekerjaan nge-MC. Iya, apa sih kuncinya? Ya of course lah, disiplin, belajar, harus selalu improve, menambah wawasan segala macam. Tapi kan yang pinter banyak, yang cantik banyak, yang baru banyak, yang lebih jago bahasa Inggris, lebih jago nge-MC banyak. And then setelah saya berpikir ya, apa sih yang bikin kita masih dapat pekerjaan, masih dapat rezeki berkat yang Tuhan kasih. Ini kalau masih berbicara financial ya, karena berkat kan luas nih Bapak Ibu. Hari ini masih bisa ngobrol aja, semua organ-organ tubuh masih bisa berfungsi secara seharusnya aja. It's such a blessing. Karena aku melihat banyak orang yang duitnya berkelimpahan pun, makan pun nggak bisa banyak. Makan daging pun harus dibatasin. Jadi kalau hari ini kita masih bisa makan, mohon maaf nih, kita masih bisa ke belakang, masih bisa pupuk tanpa mungkin makan obat, masih bisa tidur sampai ngorok-ngorok ya, walaupun ngorok juga kalau terlalu harus dicermati, artinya masih bisa pules tidur, gak makan obat tidur. That's a blessing. Itu berkat terbesar. Tapi balik kepada financial yang orang selalu deg-degan. Aku pun juga begitu. Saya punya pegawai. Terus kadang-kadang orang bilang, atau nggak usah orang deh, kadang saya malam nih di apartemen saya mikir, gila gimana gue caranya ya ngebiayain nih pegawai-pegawai gue dengan pekerjaan yang nggak pasti Bapak Ibu. Pekerjaan yang tanya, lo bulan depan
kerja apa? I don't know. Ya of course saya bikin bisnis apa mulai perlahan-lahan, nggak cuma bertumpu pada dunia keartisan. Tapi kan my whole life kalau saya lihat ke belakang itu yang ngasih duit atau ngasih makan aku dan anak-anak dan keluarga itu kan adalah dunia keartisan. Yang orang tuh bilang banyak, Mbak tutup pintunya Mbak, banyak orang, ya ibu-ibu juga bapak-bapak lihat deh, banyak artis yang stres akhirnya berujung pakai narkoba. Cause this is a very stressful job. Ini pekerjaan yang sangat rawan depresi. Jadi kalau dibilang orang pakai narkoba, of course kalau lo nggak punya Yesus pasti pakai narkoba, pasti. Betul. Kenapa? Betul. Karena kita nggak punya tumpuan, kita takut. Ini ibaratnya ditaruh beban di on our shoulders, di pundak kita, tanpa tahu gue harus kemana nih, gue harus pergi kemana. Nah, yang harus tahu Waze-nya, harus tahu GPS-nya, harus tahu kemana harus perginya, kan Yesus. Because He is the Amin. anchor of my life. Makanya orang Amin. kalau nggak punya Tuhan, nggak punya, ya dalam hari ini karena kita orang-orang Kristen, kita kalau nggak punya Yesus, I'm sure Bapak Ibu juga sama deh. Pasti Bapak Ibu juga berpikir saat ini, kalau nggak ada Yesus, mungkin gue hari ini mungkin udah sakit, udah gila, udah whatever, banyak banget. Karena setiap orang punya spiritual journey yang berbeda-beda. Balik lagi soal financial. Jadi kalau tanya, Mel, kerjaan kamu yang bisa bikin bertahan dalam dunia entertainment hampir 20 tahun udah gak mudah itu apa? Favor of God, kemurahan Tuhan. Makanya aku takut, aku berdoa cuma, walaupun gini Bapak Ibu, ini kan podcast, apa yang direkam ini kan takutnya pada saat satu artis lagi jatuh, ini suka diulang-ulang kan. Tapi iya aku berjuang, berusaha, walaupun tidak sempurna, gak ada orang yang sempurna ya. Yang aku percaya adalah gini, hidup kita itu kalau bisa, sebisa kita, semampu kita. Karena aku tahu tantangannya gak mudah, apalagi dunia keartisan ya. Kalau bisa, hidup dalam Tuhan on track. Karena tahu gak apa yang ditakutin pada saat kita udah off track. Walaupun ini berat ya Bapak Ibu, susah sekali. Favornya pergi, perkenanannya tuh udah gak ngikutin. Perkenanan Tuhan itu udah cabut, udah pergi dari kita. Kalau perkenanan Tuhan udah gak mengiringi kita, nggak ngikutin kita, itu mau kerja apapun Bapak Ibu cuma jadi keringat. Itu kan Alkitab bilang ya, nggak ada yang bisa menambahkan kerja kerasmu, upayamu, perjuanganmu. Jadi it's good to work, it's good berjuang, hal yang bagus, baik kita jungkir balik kerja kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi sebenarnya yang buka pintu-pintu berkat itu adalah favor of God, kemurahannya Tuhan, perkenanannya Tuhan. Amin. Jadi kalau orang misalnya tiba-tiba saya ada pekerjaan gitu, saya percaya bahwa orang tuh inget sama Melanie Ricardo karena dibisikin sama Roh Kudus, pakai Melanie MC, karena MC itu banyak sekali Bapak Ibu, dan I'm sure Bapak Ibu juga pasti merasakan ini. Kalau pintu itu bisa dibuka sama Tuhan, that's favor, that's grace, itu kemurahan Tuhan. Nah, gimana caranya perkenanan Tuhan ini jangan sampai takut loh, karena kita melihat kan banyak orang yang hidupnya kayaknya enak banget perkenanan Tuhan, and when his or her off track, udah geser dari mungkin jalur-jalurnya Tuhan, perkenanan itu udah nggak ngikutin. Jadi akhirnya apa? Apapun yang dikerjakan sulit untuk bisa dapat keberhasilan, karena mungkin kita bisa ketok. Kan Tuhan bilang ketuklah maka akan dibukakan. Of course kerjaan kita itu adalah mengetuk. Karena Tuhan bilang gak boleh males. Orang males gak pantas untuk makan. Jadi itu kita harus teamwork. Sama-sama sama Tuhan. Aku harus kerja, menambah semua upaya daya diriku supaya aku bisa mendapatkan berkat. But in the same time, saat aku mengetuk dalam aku bekerja, yang punya kunci untuk buka adalah Tuhan Yesus. Karena banyak orang Bapak Ibu yang kerja sama mungkin seperti kita, sama beratnya. Tapi mungkin berkatnya kita merasa, gila ya, apa yang aku lakuin so I can deserve this life. Aku bisa berhak dapat hidup yang ini. Karena banyak orang lain, mungkin hari ini saat kita ngobrolin aja, udah banyak orang yang saat ini mungkin Bapak Ibu udah berangkat ke pasar pagi-pagi, udah mungkin ngulitin ikan, ayam. They work very hard gitu. Mereka kerja sangat keras juga. Jadi buat aku yang membuka pintu berkat, kalau hari ini kita masih bisa makan, masih bisa punya atap rumah, kita nggak kehujanan, nggak kepanasan, masih bisa punya rumah yang layak, adalah favor of God, grace of God. And then yang lain lagi yang aku belajar adalah bagaimana caranya supaya kita tetap bisa punya berkat di tengah hidup yang tidak pasti. Aku belajar adalah prinsip ekonomi surga.
Aku pengen share sedikit buat sama Bapak Ibu, ini yang aku jalankan dan aku merasakan bagaimana bulan ke bulan ini yang ibaratnya selalu mencukupi aku dan keluarga sama Tyson sama anak-anak. Jadi ibaratnya kalau aku dapat berkat dari Tuhan, itu aku menganalogikan seperti aku dapat satu buah jeruk Bapak Ibu. Saat kita pengen makan berkat ini semua buat kita, jeruknya pengen kita telan bulat-bulat, kulitnya, dagingnya, airnya, bijinya. Yang terjadi apa? Sakit dong. Minimal mencret ya, pasti ya. Karena itu semua dimakan sama kita. Jadi saat berkat itu datang, kalau kita tamak, kita ibaratnya serakah, lu mau masukin ke mulut lu mau makan semua, lu mau nikmatin semua. Ujungnya apa? I don't think it's gonna be good for us. Kayaknya nggak akan bawa damai sejahtera, nggak akan bawa sukacita juga buat kita. Jadi Tuhan Ya, bilang, saat terima berkat, ada mungkin yang harus kita, of course harus kita nikmatin. Dagingnya kita nikmatin. Kulitnya dibuka dulu dong, jangan langsung ditelan. Dagingnya kita nikmatin, airnya kita nikmatin. Setelah itu ada bijinya Bapak Ibu. Kalau bijinya kita makan, ujung-ujungnya usus buntu, benar nggak? Bijinya harus kita tanam. Artinya apa? Saat terima berkat, ada yang harus disisihkan, dirapihkan. Misalnya, ini bukan bagianku, aku harus bayar pajak, harus taat. Nggak bisa bilang kita bawa amin, anak Tuhan, tapi kita nggak taat sama otoritas dunia. Nggak bisa, ini kan yang terlihat. Dan bahkan di Alkitab pun Tuhan bilang, kita harus taat dengan otoritas, dengan pemimpin kita. amin, Ada yang harus amin, diberesin, bayar pajak, jangan kabur. Supaya apa? Supaya tetap bisa tidur nyenyak. Karena kalau nggak bayar amin. begitu-begituan kewajiban, cuma mau makan semuanya. Bisa sih, tapi deg-degan. And Hmm. then bagian dagingnya kita nikmatin dong, enjoy. Orang kita udah kerja capek, kasih buat keluarga, anak-anak, sama bijinya. Jangan ditelan bulat-bulat Bapak Ibu. Bijinya, aku yang belajar dari bulan ke bulan, bijinya harus ditanam. Artinya apa? Perpuluhan harus dibayar. Ini bukan berarti harus dikit-dikit kesaksian tentang uang. No, karena aku ngerasa dari aku siaran radio, orang yang ngajarin aku pertama kali tentang perpuluhan adalah Yosi Project Pop. Saya selalu ingetin ini, saya selalu bilang ini karena dulu saya siaran sama Yosi Project Pop. Saya tuh dulu kan waktu awal-awal di radio gaji tuh cuma ya paling 2 juta lah Pak misalnya. Jadi aku tuh dulu bingung gitu ngeliat Yosi tuh bawa amplop setebel ini gitu ya. Mau kemana Yos? Saya bilang gitu. Yosi Project Pop artis ya Pak. Ya, Terus dia bilang mau bayar perpuluhan gitu. Hah? Perpuluhan? Aku tuh dari kecil ya tahu-tahu tapi nggak ngejalanin gitu loh Pak. Perpuluhan apaan Yos? Perpuluhan itu berapapun yang kita dapetin 10%-nya adalah miliknya Tuhan atau milik orang-orang yang tidak seberuntung kita. Jadi mungkin saat itu kalau amin, let's say misalnya ya penghasilan beliau saat itu 200 juta, itu perpuluhannya 20 juta gitu. Terus aku ngeliat, oh gitu. Jadi tiap bulan bayar perpuluhan. Iya, sebelum kita ibaratnya nikmatin, kita enjoy berkat kita, itu potong dulu 10% apa yang jadi miliknya Tuhan. Bapak Ibu percaya deh, saat penghasilan dulu masih 2 juta, potongnya enak loh, cuma 200.000. Tapi waktu hasilnya kita Tuhan kasih banyak, itu motong 10% rada berat loh, jujur. Walaupun buat Tuhan, tapi betul, rada berat. Kenapa? Karena kita mulai bernegosiasi. Tuhan sayang banget sih. Misalnya aja, penghasilan kita 500 juta. Itu 50 juta kan tebel Bapak Ibu. Kan sayang juga betul, bisa bayar uang sekolah, token listrik. Kita mulai negosiasi. Tapi Tuhan tes. Lu saat dikasih berkat kecil 2 juta, lu setia. Saat Tuhan kasih lebih banyak, kan lu minta dulu, Tuhan berkatin aku, berkatin aku, berkatin aku. Masa perpuluhan tebel, lu mau tarik lagi kantong lo. Nah itu harus belajar disiplin untuk benar-benar hati tuh, oke, ini bagiannya Tuhan. Jadi tiap bulan itu pokoknya aku sama keluarga, adikku Nana ya, kemarin yang dihubungin sama tim gereja, Nana tuh udah potong, teprat ini pokoknya 10% ini milik Tuhan. Karena apa? Takutnya ntar kalau kita nego-nego, ntar Tuhan juga bilang, lu aja nego, cincai sama gue, ntar berkat lu gue cincain juga. Kan kita nggak mau. Aduh, kalau Tuhan udah cincai-cincain sama kita berat deh. Potong 10%, kita tanam supaya apa? Bijinya ditanam akan tumbuh pohon lagi Bapak Ibu. Ini amin, salahnya apa? Kalau dagingnya dinikmatin sendiri, it's good buat hari ini. Tapi for the future, hari besok, kita nggak tanam tuh bijinya tuh. Harus ditanam, kasih. Dan Bapak Ibu, saya share sedikit ya. Aku kalau mau pengen memberkati, aku udah bilang karena yang pegang keuangan kan anak. Aku bilang sama timku deh gitu. Manajerku, orang tim keuangan aku. Kita jangan cuma berkatin komunitas kita jangan cuma berkatin orang yang percaya sama Yesus. Orang yang belum percaya Yesus, itu yang harus berkatin.
Kenapa? Amin. Karena orang sekarang Bapak Ibu, kalau kita ngomong, ya Tuhan Yesus gini, di skip sama dia nggak mau denger. Banyak orang-orang apalagi yang anti begitu dengar, oh Yesus, nggak, kita nggak mau gitu. Tapi supaya hidup kita ini orang bisa cicipin siapa Yesus lewat hidup kita. Kan Amin. ya terserah sih lo mau bilang gue, misalnya ada yang bilang, wah lo kalau percaya Yesus lo ntar mati begini. Ini kan ada misalnya ada orang yang berpikir begitu. Ya udah, daripada kita debat panjang lebar, karena keimanan itu mau didebatin sampai dunia berakhir juga nggak ada ujungnya. Gak usah. Iya. Yang penting sebagai artis orang bisa lihat hidup kita berbeda. Orang bisa lihat Yesus nggak dalam hidup kita. Struggle saya Amin. misalnya. Struggle aku nih misalnya dalam pernikahan deh, yang walaupun setengah mati Bapak Ibu ya gitu kan, ini berjuang gitu ya, apalagi menikah sama orang bule. Tapi di tengah mungkin bantaian orang-orang yang mungkin banyak yang nikah pisah. Orang bisa lihat Yesus nggak dalam pernikahan kita, dalam kehidupan kita, dalam kita memberkati. Jangan yang diberkatin cuma orang yang udah kenal Yesus. Of course kita keberkati mereka juga. Tapi orang yang di luar yang tidak mengenal Yesus, biar mereka bisa lihat buah-buahnya. Mereka bisa lihat Yesus dalam kehidupan kita. So, Amin. itu yang aku lakuin bersama dengan keluarga. Sama satu lagi Bapak Ibu, yang aku pengen share. Setelah tadi, prinsip ekonomi surga mengenai buah jeruk. Sama satu lagi, setiap awal bulan, aku sama keluarga, mama, papa, kebetulan papaku sedang sakit Parkinson. Dan beliau sudah jalannya sudah ibaratnya nggak bisa selincah dan sesehat dulu. Suaranya pun kalau berdoa kadang-kadang pelan udah nggak keluar. Tapi tetap aku percaya saat ada orang tua itu adalah Tuhan yang terlihat. Jadi kalau di sini ada yang muda-muda, kalau kalian pengen hidupnya sukses, pengen hidupnya diberkati Tuhan, pertama yang harus dilakuin, jangan nyenengin orang lain dulu, senangkan orang tuamu. Tuhan bilang, Amin. honor your parents, bukan bukan respect ya, because respect is earned. Karena kadang-kadang orang tua kita juga nggak selalu bisa tepat dalam mungkin melakukan A dan B dan C. Mereka they're not perfect either. Mereka juga tidak sempurna. Tapi Tuhan yang bilang kalau kita pengen umur panjang, hidup yang mumpuni di dunia dan diberkati hidupnya, honor your parents, hormati orang tuamu. Kalau punya duit, Amin. rezeki, jangan pelit sama orang tua. Jangan orang tua kita udah mati, ntar baru kita bikin kuburannya cantik, bunganya percuma. Udah mati, udah lewat. Kalau anak muda sekarang bilang Iya. udah meninggoy, udah percuma. Saat dia masih ada, ajak jalan. Kalau dia udah nggak sanggup, jalan-jalan kemana? Ke Bali minimal kau ajak. Atau telepon, karena orang tua ini sangat rawan dengan kesepian. Telepon, tiap minggu ajak makan. Kalau kita nggak punya banyak uang, ajak di rumah, bikinin makan. Yang penting ada perhatian. Itu kalau mau diberkatin, hormatin orang tua. Itu benar-benar aku Amin. rasain banget. Aku rasain banget. Dan papa mamaku sampai sekarang kami diajarkan tiap bulan Bapak Ibu, ini tiap bulan. Jadi kayak ini awal bulan nih. Ini bukan tiap tahun ya, bukan awal tahun, awal bulan. Tiap awal bulan saya punya adik 2 dan masing-masing udah berkeluarga. Jadi kami kumpul sama mama papa, kami berdoa. Kan pekerjaan kami kan rata-rata dari handphone ya, tawaran dari handphone apa segala macam. Jadi kami doa sama-sama sepakat untuk awal bulan ini supaya Tuhan berkatin, Tuhan jauhin dari orang-orang yang jahat. Karena hari-hari ini kita nggak tahu, kayak kemarin yang ada suster kejadian mukulin anak kecil. Itu kan kalau dipikir-pikir dengan logika manusia kan rasanya nggak mungkin. Tuhan jauhin kita dari manusia-manusia yang punya hati iblis Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu kadang-kadang yang kita anggap teman ternyata juga adalah lawan, pengen nyakitin kita. Supaya Tuhan jauhin, dan handphone ini kita tumpuk. Kita doain supaya Tuhan buka pintu berkat, pintu rezeki. Karena kenapa kita lakuin tiap bulan Bapak Ibu? Karena Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, bersepakat, ada power, ada kekuatan dalam kesepakatan. Amin. Jadi itu yang Amin. dilakuin. Karena nggak bisa ngandelin apapun. Bapak bukan pewaris, kita kaum perintis, bener nggak? Yang apa-apa kalau kita pengen punya backupan nggak? Bapak lu siapa? Bapak gue bukan siapa-siapa, udah Parkinson lagi. Tapi gue punya Bapak di surga. That's my Amin. only backup. Jadi itu yang harus Amin. dilakuin Bapak Ibu. Coba deh kalau masih punya keluarga, tiap bulan, awal bulan, bagus loh. Supaya Tuhan jauhin dari kecelakaan, mara bahaya, dikasih rezeki berkat yang mungkin buat pikiran kita kadang-kadang. Kan Tuhan bilang di lagu Sungguh Indah, tidak terselami cintanya, kasihnya Tuhan, rencananya Tuhan dalam hidup kita, dijauhkan dari Amin. segala sakit penyakit. Itu adalah salah satu yang aku dan keluarga lakukan. Jadi tiap bulan, awal bulan kami bersepakat sama-sama.
Terakhir untuk menutup, ini saya selalu bikin PR buat saya dan suami, yang kami juga masih sering ribut Bapak Ibu, apalagi kan namanya orang Batak ya, orang Batak sama orang bule, waduh susah tuh nyatunya. Kalau nggak ada Yesus itu udah 5 tahun udah mungkin satu udah pulang ke Australia ngurus kanguru, satu udah di Jakarta ya, udah berpisah Bapak Ibu. Pokoknya kalau ditanya Kak, kalau hari ini masih bisa sama-sama sama suami, Yesus, Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Tuhan Yesus nggak bisa. Kesel, emosi, ego, semua kan nggak bisa. Ya mungkin yang udah menikah lama, udah mengerti lah Bapak Ibu ya bagaimana ya. Satu lagi aku selalu bilang sama Tyson, dan aku ngomong ke diriku, kita kalau mau diberkatin Tuhan, kita nggak usah pusing. Yang penting kita jangan banyak ribut. Ribut boleh, namanya juga pernikahan. Harus ribut. Kalau nggak ada ribut, namanya bukan pernikahan, namanya pencitraan. Ya Bapak Ibu ya, itu yang di Instagram, yang peluk-pelukan, yang Iya. cuma cium-ciuman, itu pencitraan. Nggak mungkin. The real marriage gotta be fight. Harus bertengkar, tapi bukan berarti pukul-pukulan. Bener Bapak Ibu. Karena dalam bertengkar, dalam berantem, bergesekan, kan di Alkitab juga dibilang apa? Iron sharpen iron. Jadi saling mengasah gitu loh. Tapi aku bilang sama Tyson, jangan ribut terus. Sama ngomong ke diriku juga. Karena Tuhan bilang, di mana ada damai, sejahtera, itu seperti Waze GPS-nya Tuhan. Itu berkatnya mengikuti. Jadi kalau mau dikirimin berkat sama Tuhan, harus ada damai suami istri. Walaupun ini Amin. susah, terhabis ngobrol nih Bapak Ibu. Ya kita sepakat ya, kita begini nih. Ada aja bikin kesel, ribut aja ya kan. Terbalik lagi. Iya. Ya itulah namanya juga suami istri. Tapi aku sama Tyson, kemarin kami baru bicara lagi panjang. Kita itu kalau pengen Tuhan berkatin ini bukan cuma lagi-lagi bukan cuma bicara duit ya Bapak Ibu ya. Kayak kemarin sahabat saya 48 tahun gitu udah meninggal. Itu benar-benar reminder banget gitu loh. Bahwa hidup tuh kita mikir kayak hidup tuh selama-lamanya. Ternyata kan enggak. Aku bilang supaya kita sehat. Anak-anak Tuhan jauhkan dari orang-orang yang jahat, bullying di sekolah, apapun. Itu kan berkat. Anak-anak berangkat sekolah bisa pulang dengan selamat. They are happy in school. Mereka bahagia, senang, nikmatin sekolah. Itu kan berkat Bapak Ibu. Aku bilang sama Tyson, kita harus damai-damai. Di mana ada damai, Tuhan yang janji. Di situ Tuhan turunkan berkat. Bukan kita narik berkat loh, Tuhan bilang. Aku turunkan berkat. Jadi itulah mungkin yang aku bisa Amin. share sama Bapak Ibu sedikit banyak. Again Bapak Ibu, kalau dibilang wah hebat ya Melanie sudah bisa begini-begini, sudah bisa sharing kesaksian. Enggak Bu, saya berangkat sharing kesaksian dari ketidaksempurnaan pernikahan saya, ketidaksempurnaan saya sebagai manusia. Karena beberapa tahun yang lalu Tuhan bilang, yuk lu pinter ngomong, public speaking, bisa nge-MC ribuan orang. Masa kemampuan kamu untuk ngomong itu tidak dipakai untuk menyebarkan, to spread the word of God. Terus aku nego tuh sama Tuhan. Nggak bisa Tuhan. Orang sekarang kalau kita jatuh, itu omongan kita semua dikeluarin tuh. Ntar ditulis bilang, dulu lo ngomong begini-begini. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Betul. Kita takut. Terus Tuhan bilang, lu sampai kapan kalau menunggu pernikahan lu sempurna? Lu menunggu hidup lu sempurna? Again, kalau masih ada kesempatan. Terus Tuhan bilang, kalau nunggu sempurna, nggak jalan-jalan. Benar Bapak Ibu, dulu tuh awal-awal, aduh pernikahan gue aja masih suka ribut sama dia, udah deh gue ngetar aja deh, melayani deh. Nanti aja kalau semuanya udah oke, semuanya udah sesuai dengan porsinya. Nggak akan datang waktunya. Nggak Iya. akan. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ada Roh Kudus bilang, yuk kita melayani. Melayani bukan cuma ngomong ya, karena orang talentanya berbeda-beda. Ada yang melayani Betul. dengan kata-kata. Kalau hari ini berkatnya juga masih mepet, layani dengan perhatian. Banyak hal untuk bisa melayani Bapak Ibu. Betul. Tapi kalau Tuhan udah ketuk pintu hati kita, Roh Kudus udah bilang, yuk layani Tuhan. That's your time. Itu waktunya. Supaya hidup kita jadi Amin. berkat, bukan berangkat dari kesempurnaan. Karena Tuhan gak cari yang sempurna. Tuhan justru panggil, itu kalau dari 12 orang, ya pengikut Yesus, murid Yesus, nggak ada yang dipanggil Tuhan dalam keadaan lagi mager, lagi main handphone, nggak ada Bapak Ibu. Semua itu orang Iya. sibuk, semua nelayan-nelayan yang lagi sibuk. Jadi kalau lagi sibuk, Tuhan ketuk pintu hati kita, yuk melayani, itu waktunya. Again, tadi aku diingatkan bahwa Tuhan nggak pernah cari orang yang mampu. Artinya gue udah siap mampu sekarang. Tuhan cari yang mau. Tuhan cari yang perahunya mau dipakai sama Tuhan. Wow, Amin. dengan ketidaksempurnaan mungkin perahunya masih bocor-bocor, masih bocel-bocel, masih suka goyang-goyang. Gak apa-apa deh, kita pelan-pelan.
baby step kalau orang bule bilang ya. Pelan-pelan, pokoknya kita cuma bilang, Tuhan, ini pernikahan gue Tuhan, ini hidup gue Tuhan, ini anak-anak gue, masih suka belantakan, masih suka ribet, masih suka lupa-lupa, kadang-kadang baca firman. Ya udah, pokoknya gue punya hati dengan kemampuan yang Tuhan kasih untuk bisa melayani Tuhan. Semoga ini tidak menjadi batu sandungan Tuhan, semoga ini memberkati orang lain. Gitu aja Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Semoga kesaksianku sedikit banyak, walaupun gak banyak firmannya, bisa at least ada sedikit yang bisa terkena dan mengingatkan hal baik di hatinya Bapak Ibu. God bless you all. Amin, amin. Luar biasa. Terima kasih Ibu Melanie Ricardo buat kesaksian dan firman Tuhan. Yang saya dapat luar biasa bahwa kalau kita diberkati, dikasih sebuah jeruk, jangan dimakan, jangan ditelan semuanya. Ada bagian yang harus dikeluarkan, dibuang. Ada bagian yang harus ditanam. Dan yang terbaik itu Tuhan, untuk Tuhan. Ya, itu ditanam. Diberikan buat banyak orang, terutama buat orang-orang yang belum percaya. Iya, luar biasa firmannya dan juga kesaksiannya bahwa kita ini, hidup ini nggak jelas. Ya, hidup nggak jelas. Apalagi tadi seorang artis nggak jelas. Tetapi setiap hari pemeliharaan Tuhan itu jelas. Asal Yes. kita mau taat, setia, melakukan firman. Iya, terima kasih banyak Ibu Melanie Ricardo. Waktunya kita akan mungkin ada yang mau bertanya ini karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari audiens atau dari partisipan yang akan disampaikan kepada Ibu Melanie. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini jarang-jarang ini ada waktu ini, Ibu Melanie ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, buka mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Silakan Pak David Lesmana, silakan. Kalau bisa dibuka kameranya Pak. Iya, selamat pagi Pak Melki. Suara saya cukup jelas ya Pak? Ya, jelas, jelas. Ya, saya mau maaf ya, saya out cam ya. Ya. Oh, nggak bisa on cam ya? Iya, sorry. Ini baru masih di kamar itu belum ini ya. Ya, Yes. terima kasih Ibu Melanie ya. Mungkin saya ingin ini Bu, ya katakan bukan pertanyaan lah, ini seperti Kalau bisa pertanyaan Pak, pertanyaan saja karena ini waktunya singkat terbatas. Jadi silakan Bapak ajukan pertanyaan, nanti dijawab Ibu Melanie. di dunia entertain kan saya lihat nih mungkin banyak lah dari kita tuh ada figur artis yang namanya RA itu penampilannya kalau menurut tuh konyol gitu loh dan tengil lah RA itu tapi banyak dibanjiri order gitu ya di beberapa stasiun TV gitu. Dan dipatut diduga juga dia pencucian uang gitu. Nah ini kan kalau kita lihat secara kasat mata loh udah tengil segala macam lalu makin ini banyak order juga. Nah ini gimana nih Bu daripada perspektif Ibu gitu, Ibu mungkin lebih mengenal atau lebih mendalami kan dunia entertainment ini. Makasih Bu. Ya, silakan Ibu Melanie. Ya, yang pertama Pak, untuk yang ditanyakan ya terkait karena kan ini bukan aku ke pribadi ya, tapi ke orang lain. Aku tidak tahu mengenai berita apa segala macam. Ya karena gini, karena aku nggak mau mengomentari sesuatu yang mungkin bukan porsinya aku. Tapi dalam hal tadi berkat, mungkin yang aku bisa share. Mungkin bukan cuma kita artis, tapi kan kita artis kelihatan ya. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu juga kadang-kadang misalnya ada temen perasaan dia hidupnya masih kayak begitu deh. Kok tiba-tiba bisa beli mobil, bisa ini, bisa apa segala macam. Nah, aku tuh sebagai seorang artis berusaha sekali, ini aku berusaha untuk selalu disiplin ke hati aku. Aku berusaha untuk tidak fokus sama berkatnya orang, Pak. Kenapa? Karena kalau gue fokus sama berkat orang, itu bukan cuma mental, Pak. Gue rasa gila kali ya, Pak. Kenapa? Karena saat kita compare berkat yang Tuhan kasih buat kita sama orang lain, padahal hidupnya dia gini, padahal begini, kita pusing, Pak. Jadi aku pokoknya kalau Instagram tuh, Pak, apalagi ini ya, ini sosial media nih jahat nih, Pak.
jahat nih. Tak kita udah suka cita, baca firman, tak kita ngelihat orang, wah dia dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi of course, ini bukan perjalanan yang sekali terus bisa dilakukan. Ini perjalanan spiritual journey yang ups and down. Di mana kita, seperti juga handphone harus selalu di-charge, sama seperti iman, harus selalu di-charge, harus selalu diingatkan. Saat kita mengcompare berkat kita sama orang lain, kenapa dia pakai ini, kenapa dia ini. Aku biarin itu menjadi bagiannya Tuhan. Karena bagian Tuhan, hak absolutnya Tuhan adalah memberkati siapa yang Tuhan mau memberkatin. Dan again, aku bicara bahwa berkat ini bukan cuma selalu duit dan juga popularitas. Karena kenapa? Karena kalau cuma uang dan popularitas, aku rasa banyak artis-artis luar yang harusnya tidak mati bunuh diri. Iya dong, mereka buka pintu kamarnya aja bisa ada tempat Disneyland katanya. Michael Jackson buka pintu kamarnya bisa ada seperti Disneyland tempat bermain. Whitney Houston Bapak Ibu, artis luar. Kurang apa? Popularitas, dapat God given talent, suara yang luar biasa. Hidup udah minta apapun bisa, uang berkelimpahan. Tapi meninggal makan obat penenang, obat tidur dan segala macam, dan masih banyak lagi. Tapi kalau buat aku, hari ini aku bisa sampaikan basic thing. Bisa tidur dengan nyenyak tanpa makan obat. Aku bisa kumpul sama keluarga aku. Makan sedikit pun mungkin ya, makan gak usah mahal-mahal. Bisa ketawa-ketawa, happy. Mama papa masih ada. Kita masih disupport. Itu aja buat aku tuh udah berkat yang luar biasa. Jadi kalau buat aku mau fokus dengan apa yang menjadi berkat aku sendiri. Again, di luar aku itu urusannya Tuhan. Kalau aku gitu mungkin Pak. Oh iya, ya itu jawabannya. Dan ini Ibu Melani ada pertanyaan dari seorang partisipan melalui chat, ya, melalui chat. Itu, Salam Kak Melani, saat ini hubungan saya sama suami sedang tidak baik-baik saja. Sudah hampir 6 bulan pisah, rumah, suami selingkuh, KDRT, dan lain-lain. Menurut kakak, apakah saya harus bertahan sementara dia juga minta bercerai? Mohon dibantu ya Kak. Itu pertanyaannya Ibu Melani. Oke, saya nggak bisa jawab untuk bilang kamu harus bercerai atau enggak. Of course, dalam kekristenan, perceraian itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia for any conditions. Itu kan dari Alkitab. Tapi again, orang mungkin gampang untuk ngomongnya. Karena kamu yang menjalani, apalagi ada KDRT, ada perselingkuhan. Aku selalu bilang, perjalanan setiap rumah tangga berbeda-beda. Kenapa aku sama Tyson sampai hari ini masih bisa bertahan? Karena puji Tuhan tidak pernah ada pemukulan, tidak pernah ada orang ketiga. Jadi aku nggak bisa bilang kacamata aku atau sepatu aku paksa untuk dipakai dengan orang lain. Karena kasus setiap rumah tangga berbeda-beda. Tapi, Betul. again, apapun yang diizinkan terjadi sama Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan pengen dikerjakan dalam pernikahan kalian. Harus kita balikin kepada Tuhan. Karena again, aku bicara rumah tangga aku deh. Menurut aku, kalau saat itu aku nggak balikin sama Yesus, ya udah pasti deh. Kalau cuma denger yang dunia A, B, dan C, which is good. Kita butuh untuk curhat sama teman-teman. Betul. Tapi kadang-kadang value nilai dunia itu, kita jadi bludrak bingung. Karena banyak hal yang terdengar baik, misalnya, aku sering kali nih, ini example-nya, contohnya aku ya. Saya punya podcast. Dalam podcast aku, biasanya aku tanya sama tamuku, kenapa sih kalian akhirnya berpisah? Dan sebagian besar mereka itu pasti jawabannya adalah I want to be happy. I deserve to be happy. Saya berhak untuk bahagia. Saya berhak untuk menemukan kebahagiaan lagi. It sounds very good. Bener dong. Kedengarannya baik gitu loh. Siapa sih nggak pengen bahagia? Siapa sih nggak pengen happy gitu? Terdengarnya baik. Tapi apakah yang baik selalu adalah yang benar? Nah, itu yang pada saat aku tahun lalu saat aku long distance sama my husband, itu saya akhirnya pulang ke Australia untuk menemui suamiku. Itu aku cuma bilang gini sama Tuhan, banyak sekali value nilai yang aku dengar di sekitar aku yang terdengar baik, tapi aku tahu yang baik tidak selamanya semua benar. Aku cuma bilang sama Tuhan, lead me God, tuntun aku kepada jalannya Tuhan, your lights, cahayamu, supaya aku tahu bukan cuma yang baik, tapi yang benar. Nah, mungkin yang bertanya saat ini, kamu harus punya waktu, take your time to talk and ask God. Just you and God. Kamu sama Tuhan aja. Lupakan apa yang orang lain bilang, ini apa segala macam. Pokoknya just you and God.
and ask him untuk tuntun apa yang harus dilakuin, supaya nanti Roh Kudus yang tuntun apa yang harus kamu lakuin dan suami kamu lakuin. Karena again, there is nothing impossible in God. Nggak ada yang nggak mungkin, Amin. yang mati aja Tuhan bisa bangkitkan, apalagi karakter Amin. manusia. Aku percaya deh, karakter itu nggak bisa istrinya yang rubah. Lu mau tahu, mau kawin 20 tahun, 50 tahun, agak bisa. Karakter itu cuma Tuhan Yesus. Karena yang bisa melembutkan hati kita kan kalau udah dipukulin, udah diselingkuhin kan keras. Dan wajar, kita kan manusia. Kesel, benci, orang kita digebukin, ya kan? Tapi yang hanya bisa melembutkan, to soften your heart, itu cuma Yesus. Jadi again, hanya Amin. Tuhan. Pada saya, aku nggak bisa jawab untuk pernikahan kamu. Yang tahu yang terbaik untuk pernikahan kamu adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Amin. Because He is the creator of yourself. Dia tuh yang menciptakan setiap sel dari tubuh kamu. So ask him, take your time. Mungkin bisa dengan puasa supaya kamu bisa fokus dan benar-benar cleanse ya, dibersihkan dari, karena kan kita nonton YouTube, nonton apa, itu kan semua menginfluence otak kita. So tanya Tuhan, itu yang paling penting. Sebelum tanya siapapun, ask God. Amin. Terima kasih Ibu Melanie untuk jawabannya buat Intan ya. Oke. Baik, selanjutnya tadi berbicara tentang usia. Di sini ada senior kita Pak Kosasi. Usianya mungkin sudah 75 ya. Mungkin mau bertanya atau menyampaikan sesuatu untuk Ibu Melanie. Silakan Pak Kosasi. Selamat pagi Pak Melkianus. Kita sudah Selamat lama pagi. Iya. Buat kemarin Anda kirim WA undangan untuk mendengarkan kesaksian dari sos kita Melanie. Saya pikir-pikir Melanie mana ini gitu. Oke lah. Sebetulnya aku ini Senin, Rabu, Jumat ada Zoom dari Koramdio Unity di Medan. Hamba-hamba Tuhan. Aku pamit mau bergabung di sini sementara mau menjawab undangan daripada Pak Melkianus. Terima kasih dan terima kasih Melanie untuk kesaksiannya yang dahsyat luar biasa. Ini Puji Tuhan. Sarapan, meskipun hari ini puasa, sarapan rohani yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kosasi. Terima kasih. Usia berapa sekarang Pak Kosasi? 75 apa 76? Mau 76. Wah, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Pak Kosasi. Sehat selalu, Tuhan berkati. Amin. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, siapa lagi yang mau bertanya nih kepada Ibu Melanie? Ya. Boleh Pak. Ya, silakan. Nah, dari Pak Sitorus Pak, Pendeta GPDI Immanuel Sedayu, Yogyakarta. Oh iya, selamat bertemu lagi Pak Tigor Sitorus. Saya tertarik dengan yang dari Ibu Melanie. Saya mengingatkan saya kepada satu lagu yang sangat populer. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ibu Melanie tadi sama dengan latar belakang dari munculnya lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Karena tidak ada orang yang tahu usianya berapa, tetapi bukan soal berapa lama kita hidup, tapi apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Apakah berguna, bermanfaat, atau memuliakan nama Tuhan. Itu saja mungkin. Terima kasih buat Melanie. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ke Jogja, mampirlah ke tempat kami. Kiranya bisa memberikan kesaksian dalam pelayanan kami. Bisa nanti dilihat pelayanan kami, GPDI Immanuel Sedayu, tempat viral 2019. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Sitorus. Saya pernah ke tempat beliau, pelayanan ke sana di Sedayu. Gereja ini sudah dapat izin, tetapi beberapa kali ditutup oleh orang-orang yang garis keras. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, sampai sekarang tetap ada berdiri ya Pak Pendeta. Iya, luar biasa. Iya, terima kasih untuk kesaksiannya. Hidup ini adalah kesempatan. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena Ibu Melanie ini harus melakukan aktivitas, mengurus anak, dan juga untuk syuting dan sebagainya, kita harus akhiri
pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Melanie Ricardo. Tuhan pakai Ibu luar biasa lagi, semakin diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang, terutama buat suami dan keluarga. Iya,